Teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah setia sampai sekarang udah mau dengerin ceritaku. Dan di masa pandemik ini yang makin merebak luas COVID-19, kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, dan selalu rajin cuci tangan. Dan jangan lupa juga banyak mengkonsumsi air putih ya. Dan kali ini aku merekam karena stok videoku itu udah habis teman-teman. Jadi maaf juga kalau agak ada suara hidung tersumbat atau mungkin suaranya agak terlalu pelan ya. Karena jujur aku baru pulih. Kemarin itu demam, batuk beberapa waktu yang lalu. Sekarang juga masih agak nyeri ya kepalanya, sama lagi mampet nih hidung. Tapi aku usahain buat video untuk kalian, dan udah jaga prokes sih sebenarnya, cuman ya kita kan nggak tahu penyakit kapan datang. Ya semoga dipulihkan. Oke, tanpa menunggu berlama-lama kita langsung aja ya masuk ke judul baru cerita ini. Judulnya adalah Sesajen. Cerita ini adalah cerita yang dulu pernah ramai di daerah rumah Cangga gue. Rumahnya itu di desa masih asri. Sungai masih mengalir jernih, kiri kanan masih sawah. Mayoritas penduduknya kalau nggak bertani ya berternak. Nah, di desa ini ada satu keluarga juragan yang kaya sekali. Kekayaannya nggak usah dipertanyakan lagi. Saking kayanya, dimakan 7 keturunannya, nggak akan habis. Sampai-sampai Pemda nge-blacklist dia buat beli tanah di daerah tersebut. Kalau gue sebut daerahnya, pasti langsung ketahuan siapa yang gue maksud. Karena kekayaannya sampai sekarang. Gue nggak maksud gibah atau apapun, hanya share cerita tentang salah seorang yang pernah bekerja untuk keluarganya. Dan sebenarnya orang di desa semuanya tahu. Tahu dengan apa yang akan gue tulis ini. Semacam rahasia umum, tapi balik lagi, pasti ada hikmah di balik cerita ini. Semoga. Daripada kelamaan, gue mulai aja ya ceritanya. Semua dimulai di malam itu. Di desa, bukan hal aneh. Penjual bakso berdagang sampai jam 2 dini hari. Nah, waktu itu karena dagangannya masih sisa beberapa mangkok, beliau kebetulan lewat sebuah jalan tanah menuju salah satu desa. Gak ada kepikiran apapun. Niatnya hanya berdagang sampai seseorang memanggil. Bakso! Suara perempuan. Tidak beberapa lama terlihat perempuan, parasnya cantik, masih muda. Ia memberikan mangkok sembari menunggu si abang menjajakan dagangannya. Diliriknya kaki si pembeli. Alhamdulillah, napak tanah, jadi bukan hantu. Sambil basa-basi si abang tanya, rumah panjenengan di mana? Kok nggak pernah lihat ya? Simba yang beli menunjuk sebuah rumah dengan teras yang luasnya nggak kira-kira. Di sana berdiri sebuah rumah megah, paling megah pada tahun itu. Di antara rumah lain di desa ini, tidak ada yang tidak kenal rumah itu. Rumah Cipto. Begitu orang dulu memanggilnya. Karena rumahnya memang milik keluarga yang paling terpandang, paling kaya, sekaligus paling berkuasa di desa itu. Setelah bertanya, si penjual bakso kembali basa-basi, mulai dari siapa mbaknya sampai ke ranah pribadi. Mbaknya menjawab ala kadarnya, bahwa ia adalah abdi. Si penjual tidak paham maksud abdi. Yang ia pikirkan itu adalah bahwa ia bekerja pada keluarga Cipto tadi. Di tengah obrolannya sembari menyelesaikan dagangannya, tiba-tiba si mbak mengatakan sesuatu kepada si penjual bakso. Besok lewat sini lagi ya bang. Jamnya kalau bisa jam segini lagi. Saya akan beli lagi bang. Setelah itu si mbaknya masuk ke gerbang pagar dan menghilang di balik pintu rumah. Aneh. Baru kali pertama seorang pedagang keliling memiliki pelanggan tetap di jam segini. Selama hampir 5 hari si abang lewat jalan itu, dan seolah-olah pesan si mbak seperti sebuah tanggung jawab yang harus abang itu penuhi. Bahkan saat dagangannya akan habis, selalu ia sisakan satu mangkok hanya untuk menjual pada si mbak yang bahkan tidak ia tahu namanya. Saat melewati tempat itu, si penjual bakso mendengar suara perempuan menangis.
takut, ngeri. Suaranya terdengar sangat sedih. Ingin lari dan kabur, namun terurungkan ketika si abang terpaku melihat di samping pagar Simba yang rupanya menangis. Mbaknya kenapa menangis? Simba yang kaget kemudian berpura-pura bahwa ia tidak menangis. Entah apa alasannya untuk meyakinkan abang penjual bakso itu. Meski berbohong, si abang tidak mau ikut campur lebih jauh tentang masalahnya. Singkat cerita, si abang kemudian menjajakan dagangannya. Malam itu ia kasih gratis agar Simba tidak sedih lagi. Saat itulah Simba lagi-lagi mengatakan hal yang tidak dimengerti. Besok abang gak perlu lewat sini lagi. Toh saya sudah gak di sini lagi. Mendengar itu, si abang sebenarnya ingin bertanya, apa Simba berhenti dari pekerjaannya atau ia mau pulang kampung? Namun pertanyaan itu ia urungkan. Dan benar saja, di malam berikutnya Simba tidak ada lagi untuk membeli dagangannya. Sudah lebih dari seminggu, Simba tidak pernah keluar lagi. Muncul banyak pertanyaan. Kenapa Simba menangis? Kenapa Simba tidak lagi di sini? Dan entah bandel atau apa, rupanya si abang tetap lewat jalan itu. Sampai suatu malam ketika ia lewat jalan itu lagi, mbaknya muncul. Bakso! Si abang senang bukan main melihat si mbaknya muncul lagi tanpa basa-basi di jajaknya dagangannya itu. Namun malam itu si mbak tidak seperti biasanya. Wajahnya murung dan tatapannya terus-menerus menunduk. Tidak hanya itu, bahkan suaranya lebih serak. Mbaknya sudah kembali ke sini. Masih tinggal di rumah itu, Mbak? Tidak, Mas, kata si mbak. Kemudian ia menunjuk sebuah kebun, di sana banyak pohon besar, mulai dari mangga sampai jambu yang masih ada di milik keluarga Cipto. Si abang bingung, apa mungkin keluarga Cipto membangunkan rumah untuk Simba di tanah itu? Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.